Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat cakwe. Dan cakwe ini saya sudah praktek beberapa kali ya teman-teman. Sampai saya bisa menghasilkan tekstur cakwe yang garing ataupun mau yang lembut juga bisa. Cakwe yang bagus itu ketika digoreng dia mekarnya sempurna. Tidak ada yang tertekuk depan belakangnya teman-teman, jadi rata gitu. Seperti ini hasilnya, cantik sekali kan? Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan cairkan mentega atau margarin. Untuk tepung kita menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kita tambahkan dengan sedikit kaldu jamur dan juga sedikit gula pasir. 1 sendok teh baking powder double acting atau kalian bisa pakai 3/4 sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh baking soda. Kita juga perlu garam. Kita aduk-aduk dulu semua bahan ini agar tercampur dengan rata. Dan setelah itu kita akan masukkan mentega cair. Setelah itu kita akan aduk sebentar saja, hanya sampai mentega cairnya ini sudah tercampur dengan sedikit tepungnya. Kita perlu 1 telur dan kita akan kasih dengan air putih dan kita kocok lepas sebentar agar kuning telurnya ini tercampur rata. Baru kita tuang ke dalam adonan tepung dan kita aduk. Kita aduk asal saja karena di sini ada mentega cair dan juga kemudian ada telur ya. Sekarang kita akan tambahkan dengan air es. Kalau seandainya kalian masih menteganya belum tercampur dengan tepung, takutnya nanti menteganya jadi beku gitu. Jadi kita aduk-aduk sekarang kerjanya cepat ya teman-teman. Jangan sampai menteganya ini keburu beku karena kena air es. Nah, di sini teman-teman ada 1 bahan lagi yang akan saya tambahkan. Untuk hasil cakwe yang lembut, kita akan tambahkan dengan sedikit air abu ya teman-teman. Tidak banyak, hanya sekitar 1/6 sendok teh saja. Dan pastikan kalian menggunakan sendok plastik ya teman-teman, bukan sendok besi karena nanti takut rusak besinya. Kita uleni hanya sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai adonan kalis. Sampai sudah tidak terlihat lagi tepung terigu yang sendirian, setelah itu kita akan istirahatkan selama 15 menit sambil atasnya kita tutup dengan plastik. Ini cukup disimpan di suhu ruang saja ya. Setelah 15 menit kita akan uleni adonan ini beberapa saat saja, tidak lama ya. Kita ambil sedikit minyak di tangan kanan kita agar tidak lengket ya tangan kita. Lalu kita lipat-lipat saja seperti ini. Tidak perlu diuleni dengan tenaga, hanya perlu dilipat-lipat saja. Setelah itu kita tutup lagi dengan plastik dan sekarang kita akan istirahat kedua selama 15 menit lagi. Setelah 2 kali 15 menit, adonan sudah mulai elastis. Kalian lihat teman-teman, ini kalau ditarik sudah mulai mulur ya. Kita angkat-angkat adonan lalu kita lipat. Diangkat-angkat lagi kemudian kita lipat. Kita lakukan ini selama sekitar 1 atau 2 menit saja. Setelah itu kita tutup lagi dengan plastik, istirahat lagi 15 menit lagi. Sekarang ini sudah 15 menit ketiga. Kita lihat adonan sudah kalis elastis. Dan jangan lupa tangan kita olesi dengan minyak saja agar tidak lengket ya. Di tahap ini adonan ketika kita angkat dia sudah mulai mulurnya cukup panjang ya teman-teman. Seandainya nanti adonan kalian terasa sedikit padat, keras gitu, maksudnya enggak bisa mulur panjang, kalian bisa tambahkan dengan air sedikit saja. Jadi ketika kalian aduk-aduk ini, kalian tidak usah gunakan minyak sayur tetapi kalian pakai air putih sampai adonan ini sudah enak ditarik. Ini tadi proses pengadukannya mungkin kurang rata ya, jadi ada beberapa mentega yang membeku mungkin.
jadi ada sedikit bergerindil lah, tapi sebenarnya nggak masalah sih. Kalian lihat konsistensi adonan kurang lebih seperti ini. Dan sekarang adonan ini kita akan istirahatkan selama 3 jam. Adonan bisa diistirahatkan selama 3 jam ataupun 6 jam. Lebih dari itu juga boleh ya teman-teman. Sekarang kita akan cetak, ini sudah 3 jam ya. Kita olesi permukaan alas kerja kita dengan tepung terigu dan juga permukaan dari cakwe ini. Dan ini jangan dikempiskan. Kalian cukup tekan-tekan saja perlahan-lahan. Kita ratakan, kira-kira tuh kita perlu tebelnya itu minimal 1 cm ya. Jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti ketika digoreng dia mekarnya akan jelek. Kita tipiskan secara perlahan, bisa sambil ditarik pelan-pelan. Tapi tariknya jangan dari ujung ke ujung ya, harus dari tengah atau diangkat gitu. Karena kalau kamu tarik dari ujung, nanti ujungnya yang tipis, bagian lainnya tetap tebal. Kalau kalian ingin bikin yang panjang, nggak usah dibagi 2, langsung aja kalian potong-potong ya. Tapi karena saya penggorengannya kecil, jadi saya bagi 2 saja ya. Setelah itu kita akan tabur dengan tepung lagi atasnya agar adonan ini tidak menempel. Sekarang kita akan ratakan seluruh tepung ini ke permukaan dari cakwe ini agar tidak ada yang lengket. Karena kalau nanti cakwenya lengket kulitnya dengan yang di bawahnya, maka ketika digoreng cakwenya ini nggak bisa mekar ya, karena tertutup. Jadi pastikan adonan ini tidak lengket karena semuanya sudah tertutupi dengan tepung baik kiri, kanan, depan, belakang. Lalu kita bersihkan seluruh permukaan cakwe ini dari tepung dan kita tata, kita taruh dalam posisi terbalik. Jadi ini semua posisinya terbalik ya teman-teman. Kita bersihkan lagi, jangan sampai masih banyak tepung ya. Setelah itu kita akan rekatkan dengan cara kita kasih air ditusuk sate, kemudian kita kasih garis saja seperti ini. Jangan banyak-banyak airnya, takutnya nanti malah jadi kalau belepotan jadi lengket cakwenya ya. Lalu kita rekatkan 2 menjadi 1, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan tekan bagian tengah dengan tusuk sate. Dan pastikan ketika ditekan seperti ini, bagian atas dia mekar naik ya. Naik ke atas lagi tuh, jadi tidak saling menempel kulitnya. Sekarang kita akan goreng cakwe dengan api yang lumayan besar. Suhunya mungkin sekitar 180 derajat ya. Sebelum kita masukkan, kita tarik dulu cakwenya ya teman-teman, baru kita celupkan ke dalam minyak. Setelah itu kita akan terus putar-putar cakwe ini sampai dia mengembang sempurna. Tetapi setelah cakwe ini mengembang sempurna, jangan diputar-putar terus. Kalian diamkan dulu sekitar 30 detik baru diputar. Diamkan 30 detik baru diputar. Tujuannya agar kulit cakwenya ini sempat terkena minyak cukup lama agar hasilnya bisa sedikit lebih crunchy gitu, lebih garing ya. Untuk cakwe yang saya goreng ini tidak menggunakan air abu. Jadi saya hanya menggunakan baking powder. Hasilnya cakwenya crunchy, maksudnya garing ujungnya tetapi lembut di dalam. Setelah dingin tentu saja cakwenya ini akan sedikit lebih keras, tetapi dia akan tetap garing. Sampai beberapa jam dia akan tetap garing. Hanya saja sudah tidak selembut ketika baru digoreng. Kita angkat setelah warna yang kalian inginkan tercapai ya. Jadi nanti tergantung selera warnanya. Kalau mau yang coklat-coklat, yang mau masih kuning. Tetapi cakwe tanpa air abu hasilnya dia garing ujungnya saja ya teman-teman, tidak sampai ke dalam-dalam. Jujur saya lebih suka cakwe tanpa air abu. Dan untuk baking powdernya saya hanya menggunakan baking powder double acting. Untuk
250 gram tepung terigu, saya menggunakan 1 sendok teh. Tetapi bila kalian ingin lebih mekar, itu bisa kalian tambahkan menjadi 1,5 sendok teh. Atau kalian tambahkan setengah sendok tehnya itu baking soda. Aduh Ci, jadi pusing nih. Kok resepnya yang bener yang mana Ci? Baking powdernya 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh? Saya bilang dalam video ini saya hanya menggunakan 1 sendok teh. Tapi kalau kalian mau tambahin jadi 1,5 sendok teh juga bisa. Bukan nggak bisa. Hasilnya lebih bagaimana? Ya lebih mekar gitu. Cuman saya tidak terlalu suka yang mekar banget. Dan kalau bisa juga baking powdernya saya pengennya sih yang lebih sedikit lah ya, nggak terlalu banyak-banyak banget. Karena kalau kebanyakan baking powder rasanya akan menjadi pahit. Dan penggunaan air abu itu bikin cakwe kalian jadi lembut sekali. Hanya saja kalau kalian ingin rasanya lebih chewy, pemakaian air abu harus lebih banyak. Cuman kalau lebih banyak, maka rasanya nanti akan bau pesing gitu ya. Jadi bukan bau cakwe tapi bau pesing. Karena itu saya hanya berani pakai sedikit saja supaya baunya tuh tidak terasa, tidak tercium ya. Dan seperti yang saya bilang, saya jujur lebih suka cakwe yang tidak pakai air abu, tetapi untuk kalian jualan air abu itu perlu dipakai walaupun hanya sedikit menurut saya. Cuma nanti kalian praktek lagi aja sendiri ya teman-teman. Saya aja yang cuman mau bikin konten aja praktek berkali-kali. Masa kalian mau jualan, mau laku banget, mau bisa jadi berkat buat keluarga kalian, tapi cuma praktek maunya 1-2 kali kan gak mungkin ya. Jadi nanti kalian praktek sendiri, kalian tentukan kira-kira resep mana yang terbaik untuk pasar kalian masing-masing. Ini adalah hasil dari cakwe yang saya pakai baking powdernya 1,5 sendok teh. Kalian lihat ini mekar-mekar banget, besar-besar itunya ya, gelembungnya. Dan yang ini yang saya pakai baking powder 1 sendok teh saja dan sedikit air abu. Untuk resep sambal sebenarnya saya sudah bikin lama ya teman-teman. Sekitar mungkin 3 tahun yang lalu sambal inti sudah saya bikin di video saya sebelumnya. Jadi nanti kalian lihat saja ya. Tapi resepnya saya akan tulis di box deskripsi. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk next video kira-kira kalian mau aku bikinin apa lagi? Ayo kalian komen ya di kolom komen. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.